نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الإخلاص والتوفيق والسداد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, taufiknya. Kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan dari muqaddimah hadis Jibril pada bab yang berkaitan dengan lanjutan tingkatan daripada keimanan. Nah, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan tingkatan iman yang ketiga, yakni al-imanul mustahab atau al-imanul kamil bil mustahabbat, maka kita bahas terlebih dahulu perbedaan antara imanul mutlak dan mutlakul iman. Jadi pada tingkatan pertama apa? Al-imanul mutlak atau mutlakul iman? Mutlakul iman. Adapun tingkatan yang kedua adalah al-imanul mutlak. Nah, ini apa perbedaannya antara imanul mutlak dengan mutlakul iman? Di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Beliau menyatakan, ammal mu'min al-iman al-mutlak. Berarti ini tingkatan yang pertama atau kedua? Ammal mu'min al-iman al-mutlak, yang kedua. Alladzi la yataqayyadu bi ma'siyatin wala bi fusukin wa bi nahwi dzalik fa huwa allati ata bima yastati'uhu minal wajibat ma'a tarkihi li jami'il muharramat fa hadha huwa alladhi yutlaqu alayhi ismul iman min ghairi taqyid. Fa hadha huwa al-farq baina mutlaqil iman wal imanil mutlaq. Wa tsani huwa alladhi la yasiru sahibuhu ala dambin wal aula huwal musirru ala ba'did dunub wa hadha alladhi dzakartuhu huna huwa alladhi alayhi ahlus sunnati wal jamaah fi farqi bainal islami wal iman wa huwa al farqu baina mutlaqil iman wal imanul mutlaq. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, beliau menyatakan, adapun orang mukmin yang memiliki imanul mutlak atau yang mencapai derajat mutlakul iman, yakni seorang mukmin yang tidak terikat dengan perbuatan maksiat dan tidak pula terikat dengan perbuatan kefasikan atau yang selainnya. Dia adalah orang yang mengerjakan segala sesuatu yang dia mampu. Jadi dia mengerjakan segala kewajiban-kewajiban yang mampu dia kerjakannya dan meninggalkan seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi dari penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan Al-Utsyaikh rahimallahu taala, bahwasanya orang yang memiliki tingkatan tingkatan al-imanul mutlak, yakni orang yang lebih banyak melakukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang yang membawa mutlakul iman, di mana mutlakul iman itu dia hanya di dalam hatinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin. Jadi kalau mutlakul iman atau aslul iman, yakni orang yang dia itu hanya memiliki kadar keimanan di dalam hatinya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia mampu mengerjakan hal-hal yang wajib, tapi dia tidak mampu meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi seperti ini adalah orang yang memiliki tingkatan aslul iman atau mutlakul iman, bukan al-imanu al-mutlak. Kalau al-imanul mutlak adalah orang yang dia itu memiliki aslul iman, sekaligus dia itu mampu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi disebutkan la yataqayyadu bi ma'siyatin wala bi fusuqin wa binahwi dalik, sehingga dia itu tidak mengerjakan maksiat dan tidak pula mengerjakan sifat kefasikan di dalam dirinya. Inilah orang yang memiliki tingkatan al-imanu al-mutlak, bukan mutlakul iman. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, syarah dari kitab Al-Iman yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Ar-Rajihi. Beliau menyebutkan, fal khulasatu anna mutlaqal iman yakni aslul iman, wal imanul mutlaq kamalul iman, fal 'asi yu'ta mutlaqul iman wala yu'ta al imanul mutlaq, wal 'asi yuqalu mu'min bitakyidi naqisi iman wala yu'ta al imanul mutlaq fayuqalu mu'min bi itlaqi fa mutlaqul iman aslul iman wal imanul mutlaq kamalul iman. Ringkasnya, kata Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Ar-Rajihi rahimallahu taala, ringkasnya fal khulasatu, ringkasnya perbedaan antara mutlakul iman dengan al-imanul mutlak adalah bahwasanya mutlakul iman merupakan aslul iman dan al-imanul mutlak adalah tingkatan yang kedua, penyempurna kamalul iman, sebagai penyempurna dari keimanan yang pertama. Jadi aslul iman atau mutlakul iman merupakan aslul iman, artinya iman yang paling mendasar, tingkatan yang paling rendah. Adapun al-imanul mutlak merupakan kamalul iman, penyempurna dari keimanan seseorang. Maka fal 'asi yu'ta mutlakul iman wala yu'ta al-imanul mutlak. Akan tetap, sehingga kata beliau, orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mutlakul iman dan tidak diberi al-imanu al-mutlak. Paham? Nah, berarti al-imanul mutlak ini bisa hilang, bisa datang. Paham? Paham ya? Ini perbedaannya. Kalau mutlakul iman adalah iman yang paling mendasar. Jadi ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka al-imanul mutlak atau al-imanul wajib yang ada pada diri kita itu hilang. Paham?
Seperti yang kita jelaskan kemarin, orang yang berzina atau mencuri, maka imanul wajibnya atau imanul mutlaknya hilang. Tapi mutlakul imannya masih ada, atau aslul imannya masih ada selama tidak menghalalkan zina dan menghalalkan mencuri. Paham ya? Jadi di dunia ini tidak ada orang yang maksum dari perbuatan dosa kecuali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita manusia biasa, maka di dalam diri kita ada aslul iman, iman yang paling mendasar. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita memiliki aslul iman. Dan di dalam diri kita juga ada apa? Ada al-imanul mutlak atau al-imanu al-wajib. Nah, imanul wajib ini ketika kita bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa besar, misalkan mencuri, berzina, berani kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua, maka kamalul iman atau imanul mutlak, kemudian atau disebut juga al-iman wajibnya ini hilang. Yang tersisa hanya aslul iman. Paham? Paham sampai sini? Maka oleh karena itu wal 'asi yuqalu mu'min bitaqyidi naqisil iman. Oleh karena itu ketika ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan dosa besar, tidak langsung divonis kafir, akan tetapi dia adalah orang yang beriman, mukmin, akan tetapi berkurang keimanannya. Mukmin bitaqyidi naqisil iman. Dia mukmin tapi imannya berkurang. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham, Almas? Paham ya? Jadi dalam diri seorang itu tadi ada aslul iman, ada apa? Al-iman al-mutlak. Jadi ada aslul iman disebut juga mutlakul iman. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah al-imanu al-mutlak atau al-imanu al-wajib. Nah, al-imanul wajib ini bisa datang, bisa pergi. Dia bisa bertambah, ya kan? Dia bisa bertambah sesuai dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tinggal pada pembahasan yang terakhir tentang al-imanul mustahab atau al-imanul kamil bil mustahabbat. Pembahasan yang terakhir adalah al-imanul mustahab atau al-imanu al-kamil bil mustahabbat. Al-imanu al-mustahab, orang yang memiliki tingkatan derajat keimanan yang ketiga ini, al-imanul mustahab atau al-imanul kamil, iman yang sempurna. Tapi kalau tadi tingkatan yang kedua adalah imanul wajib, al-imanul mutlak atau kamalul iman. Tapi kalau tingkatan yang ketiga ini adalah al-iman al-kamil. Berbeda ya. Kalau yang kedua itu penyempurna daripada keimanan, dan yang ketiga ini adalah al-imanul kamil, iman yang sempurna. Nah, al-imanul mustahab atau al-imanul kamil adalah al-iman as-sabiq bil khairat, yakni imannya seseorang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Di antara mereka adalah ada orang yang bersegera atau terdahulu, menjadi orang yang terdepan. Sabikun, menjadi orang yang terdepan, bil khairat biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itulah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Jadi
tingkatan yang ketiga ini, al-imanul mustahab atau al-imanul kamil, adalah tingkatan yang dimiliki oleh orang yang dia itu terdepan dalam melakukan perbuatan baik. Terdepan. Jadi ketika ada kebaikan langsung dia ambil. Selama Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kesempatan, maka dia langsung mengerjakan perbuatan baik tersebut. Sabikun, terdepan dalam mengerjakan kebaikan. Maka di sini az-zaid 'alal imanil wajib bi fi'li al-mandubat wal mustahabbat wa tarki al-makruhat wal mutasyabihat wa sabiq ila fi'lil khairat wa ijtihadi fi ta'ati wal qurabati wa tarki fi maqamati al-ihsan fa huwa daimul muraqabah lillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut tentang al-imanul mustahab atau al-imanul kamil, adalah bahasanya al-imanul kamil atau al-imanul mustahab adalah seorang yang dia itu bertambah keimanannya dengan mengerjakan hal-hal yang mandub wal mustahabbat, dia mengerjakan kesunahan. Jadi menambah, dia itu tidak hanya wajib saja yang dikerjakan, akan tetapi perkara-perkara yang sunnah pun dia kerjakan. Kalau tingkatan yang kedua tadi adalah dia itu mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan dia mengerjakan kebaikan-kebaikan. Paham ya? Mengerjakan kebaikan-kebaikan, akan tetapi tingkatan yang kedua ini tidak meninggalkan yang makruh dan tidak meninggalkan hal yang samar. Tapi pada tingkatan yang ketiga adalah seorang itu mampu untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya makruh dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya mutasyabihat. Ini adalah tingkatan yang ketiga. Kalau tingkatan yang kedua tadi, ini perbedaannya biar antum paham. Kalau yang kedua tadi, kamalul iman atau al-imanul wajib, adalah orang yang mengerjakan perbuatan baik, orang yang mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan dia melakukan perbuatan yang sunnah, perbuatan-perbuatan baik yang lain itu dikerjakan, tapi belum mampu meninggalkan yang makruh dan belum mampu juga meninggalkan yang mutasyabihat. Yang makruh contohnya, yang makruh misalkan makan dalam kondisi berdiri atau kencing dalam keadaan berdiri. Nah, maka ini adalah hal yang makruh. Untuk tingkatan yang kedua, orang yang mendapatkan keimanan kamalul iman atau al-imanul wajib melakukan hal itu. Dia terkadang makan dengan berdiri, dia terkadang kencing dengan berdiri. Maksudnya ketika kencing di kamar mandi, bukan di luar ya. Bukan di luar atau di tempat terbuka, enggak. Nah, ini masih terkadang dilakukan. Tapi kalau orang yang mendapatkan tingkatan iman yang ketiga, mendapatkan al-imanul mustahab atau al-imanul kamil, maka dia itu atau mereka itu orang-orang yang mampu meninggalkan itu. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, dan yang makruh ditinggalkan. Pokoknya yang ketiga ini adalah tingkatan mukmin yang sempurna, yang di sini disebutkan dia menempati posisi derajat ihsan. Sehingga fahuwa daimul muraqabah lillah, sehingga dia termasuk orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tingkatan iman yang ketiga, al-imanul mustahab atau al-imanul kamil. Jadi orang yang memiliki iman yang ketiga ini, dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah,
Sehingga ketika dia itu ingin berbuat maksiat, ingin berbuat dosa, maka ditahan, tidak jadi. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terus. Nah, siapa yang memiliki derajat tingkatan yang ketiga ini, yakni orang yang memiliki derajat tingkatan yang ketiga ini adalah para as-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dari an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin, artinya as-salihin di sini adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, wali-wali Allah menurut versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, wali Allah Subhanahu wa ta'ala menurut versi manhaj salaf, bukan menurut orang-orang sufi, maka dialah yang memiliki tingkatan derajat keimanan yang ketiga, memiliki al-imanul mustahabbah atau memiliki tingkatan al-imanu al-kamil. Jadi inilah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman ini tidak akan terdapat kecuali pada para an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wassalihin artinya masuk dalam kategori wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang memiliki tingkatan yang ketiga ini, maka washabu hadhil martabah yastahiquna dukhulal jannah ibtida'an fi a'la darajat bi fadlillahi wa taufiqih wan naqsi fi hadhil martabah la yatarattabu alaihi fiskun aw wa'idun bi'iqabin aw nafyi likamalil imani alwajib walakinna sahibahu yufawwatahu uluwad darajah wa sammu manzila indallahi ta'ala. Wa ashabu hadil martabah, dan orang yang memiliki tingkatan keimanan yang ketiga ini, maka dia bisa masuk ke dalam atau berhak masuk ke dalam surga pada derajat yang tertinggi. Berbeda dengan penjelasan yang telah lalu. Orang yang memiliki aslul iman dan orang yang memiliki al-imanu al-wajib, dia bisa masuk ke dalam surga dan dia bisa terdahulu masuk ke dalam surga. Seperti ini juga bisa masuk terdahulu ke dalam surga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ya, bahasanya ahlu tauhid itu bisa masuk surga tanpa hisab. Fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Jadi di antara keutamaan tauhid itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan seorang ke dalam surga dan diampuni dosanya. Jadi ahlu tauhid, meskipun dia itu meninggal dalam keadaan membawa dosa, dia bisa masuk langsung ke dalam surga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, meskipun memiliki dosa. Paham ya? Jadi orang yang memiliki aslul iman atau memiliki al-imanu al-wajib, meskipun dia itu meninggal dalam keadaan membawa dosa, maka dia bisa masuk ke dalam surga menjadi kelompok yang pertama. Artinya kloter yang pertama masuk ke dalam surga ketika dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Karena akibat dari apa? Keutamaan kalimat la ilaha illallah yang dibawanya. Tapi dia tidak mendapatkan a'la darajat, tidak mendapatkan derajat yang tertinggi. Beda dengan orang yang memiliki tingkatan yang ketiga ini, memiliki tingkatan al-imanu al-mustahab atau al-imanul kamil. Maka orang yang memiliki tingkatan imanul kamil ini, dia juga bisa masuk ke dalam surga pada kloter pertama. Tapi dia diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menempati posisi a'la darajat. Dia mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan fadl, karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Paham? Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Kita tutup pertemuan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.